Assalamualaikum anak soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang terbaik ya. Nah, kali ini kita akan belajar muatan IPS tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Tapi sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Semangat belajar! Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui keragaman rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan keunikan rumah adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tarian-tarian yang ada di Indonesia. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Negara Indonesia memiliki 34 provinsi. Nah, dari 34 provinsi tersebut memiliki rumah adat sendiri-sendiri. Misalnya, Aceh memiliki rumah adat Aceh dan rumah Krongbade. Sumatera Utara memiliki rumah Balai Batak Toba dan rumah Bolon. Yang ketiga, Sumatera Barat, rumah Gadang, Riau, Balai Selaso Jatuh, dan rumah adat Selasau Jatuh Kembar. Kepulauan Riau, rumah Melayu Atap 5 Potong, Jambi rumah Panggung, Bengkulu rumah Bebungan 5, Sumatera Selatan rumah Limas, Bangka Belitung rumah Rakit, Lampung rumah Nuwau Sesat, Jawa Barat rumah Kasepuhan, Banten rumah adat Baduy, DKI Jakarta rumah Kebaya, Jawa Tengah DIY, Jawa Timur rumah Joglo, Kalimantan Barat rumah Panjang, Kalimantan Tengah rumah Bentang, Kalimantan Utara rumah Baloi, dan masih banyak lagi. Anak-anak bisa membuka buku paket tema 7 subtema 2 halaman 65 sampai 67 ya, tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Anak-anak, ternyata setiap rumah adat memiliki keunikan tersendiri loh. Ayo sekarang kita simak beberapa keunikan rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu rumah adat Batak Toba asal provinsi Sumatera Utara. Rumah ini dibuat menyerupai kerbau. Punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung dan kaki kerbau melalui tiang-tiang pada bagian kolong rumah. Bangunan ini memiliki tiang kayu, berdinding papan, dan berlantaikan ijuk. Dalam rumah ini biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas masyarakat Batak. Yang kedua, rumah Joglo, asal provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Rumah adat ini terdiri atas pendopo, pringgitan, dan omah dalem. Setiap bagian rumah tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan rumah ini terbuat dari kayu, berbentuk persegi panjang, dan memiliki teras tanpa sekat di bagian depan. Tiang bangunan disebut soko guru. Yang ketiga yaitu rumah Lamin asal provinsi Kalimantan Timur. Rumah ini memiliki panjang 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3 meter, sehingga mampu menampung 100 orang. Rumah tersebut terbuat dari kayu ulin.
Di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci serta ukiran etnik yang mengandung makna bagi penghuninya. Yang keempat yaitu rumah tongkonan, asal Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk rumah ini menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini merupakan warisan nenek moyang. Rumah harus menghadap ke utara yang melambangkan awal kehidupan. Rumah ini terbuat dari kayu serta beratapkan susunan bambu yang diikat oleh rotan dan ijuk. Rumah ini juga dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Yang kelima yaitu rumah Honai, asal Provinsi Papua dan Papua Barat. Rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan terbuat dari rotan, dindingnya dari papan, dan tiang penyangganya dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah ini tidak memiliki jendela dengan tujuan untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Selain rumah adat, Indonesia juga memiliki keragaman pakaian adat. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Pakaian adat merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya pada saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian rakyat biasa. Anak-anak, ada banyak sekali ya pakaian yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak bisa membaca buku paket tema 7, subtema 2, halaman 71 sampai dengan 72 tentang pakaian adat dan asal daerah pakaian adat. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang keunikan pakaian adat. Kita awali dari pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali pada laki-laki memiliki penutup kepala yang disebut dengan udeng. Dalam acara resmi, pakaian adat laki-laki dan perempuan tidak memiliki penutup bahu atau lengan. Pakaian laki-laki dan perempuan biasanya menggunakan bunga cempaka kuning, bunga cempaka putih atau kamboja, dan menggunakan bija yang diletakkan pada kening. Selanjutnya, pakaian adat Kalimantan Barat. Untuk laki-laki disebut dengan king baba, untuk perempuan disebut dengan king bibinge. Bahan pembuatannya yaitu dari kulit kayu ampuru. Pada bagian baju atau hiasan kepala menggunakan burung enggang yang merupakan salah satu burung khas Kalimantan Barat yang saat ini hampir langka keberadaannya. Selanjutnya yaitu pakaian adat khas Jawa Barat. Penutup kepala pada laki-laki disebut dengan bendo. Menggunakan pakaian jas takwa dengan kain dodot. Pada wanita memakai kebaya dengan ikat pinggang yang disebut beuber. Perempuan juga memakai mahkota dan rambut digelung dan diberi untayan bunga. Selanjutnya yaitu pakaian adat Sulawesi Selatan. Pakaian adat Sulawesi Selatan disebut baju bodo untuk perempuan, baladada untuk laki-laki. Baju bodo terbuat dari kain muslin, sedangkan baladada terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garusuk. Pria memakai penutup kepala bernama pasupo yang terbuat dari daun lontar. Baju bodo apabila dipakai akan memiliki gelembung pada bagian punggung. Tidak ada jahitan di bagian lehernya. Selanjutnya, kita akan belajar keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda.
Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian daerah menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Ada banyak sekali tarian daerah di Indonesia. Anak-anak bisa membaca buku paket tema 7, subtema 2, halaman 78 sampai dengan 79. Contoh tarian daerah yang ada di Indonesia, misalnya Aceh ada tari Seudati, tari Saman Meusekat. Yang kedua, Sumatera Utara ada tari Serampang 12 dan tari Tortor. Dari Jambi ada tari Sekapur Siri dan tari Selampir 8. Dari Bengkulu ada tari Andun. Dari DKI Jakarta ada tari Topeng dan tari Yapong. Dari Bali ada tari Legong, tari Kecak, dan tari Pendet. Dan dari Papua ada tari Selamat Datang dan tari Musyo. Anak-anak bisa belajar dan mencari referensi dari buku maupun dari internet ya. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan tetap semangat belajar, beribadah, dan jangan lupa mengerjakan tugas weekly activities pada lembar luring yang sudah dibagikan ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.